Pernahkah kalian membayangkan sedang mudik dengan perjalanan panjang? Hujan deras mengguyur tanpa henti. Lalu Google Maps justru membawa kalian masuk ke jalan yang tidak dikenal di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Lalu tiba-tiba muncul sebuah rumah mewah yang terang benderang di tengah hutan Papua yang seharusnya tidak ada pemukiman sama sekali. Kalian berhenti untuk berteduh karena mobil mogok disambut oleh orang-orang ramah, disuguhi makanan hangat. Namun ketika pagi datang, rumah itu menghilang begitu saja. Dan kalian baru sadar, semalam kalian bermalam di rumah yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Inilah kisah perjalanan mudik paling menyeramkan yang pernah dialami oleh seorang pria bernama Ardi. Perjalanan mudik yang berubah menjadi misteri. Menjelang hari raya, jalanan di berbagai kota mulai dipenuhi oleh kendaraan para pemudik. Semua orang ingin pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Begitu juga dengan Ardi, seorang pria asal Jawa yang sudah beberapa tahun bekerja di Papua sebagai teknisi proyek pembangunan jalan. Tahun itu, Ardi memutuskan untuk mudik ke rumah keluarganya di sebuah kota kecil di Papua, tempat istrinya berasal. Ia berangkat menggunakan mobil bersama dua orang temannya. Temannya bernama Rizal dan Bima. Perjalanan awal terasa biasa saja. Langit memang mendung sejak siang. Tetapi jalan masih cukup ramai oleh kendaraan lain yang juga sedang melakukan perjalanan mudik. Namun, semuanya berubah ketika malam mulai turun. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Angin berhembus cukup kencang hingga pepohonan di pinggir jalan bergoyang keras. Ardi tetap mengemudi dengan hati-hati. Kalau kita lewat jalur utama, macetnya bisa berjam-jam, kata Rizal sambil melihat ponselnya. Di Google Maps, ada jalan pintas lewat sini. Katanya lebih cepat. Ardi melirik sekilas layar ponsel itu. Sebuah garis biru menunjukkan jalur alternatif yang masuk ke daerah hutan. Yakin ini jalan bisa dilewati mobil? Tanya Bima ragu. Harusnya bisa. Ini direkomendasikan Google Maps. Akhirnya Ardi memutar setir, mengikuti jalan kecil yang ditunjukkan oleh aplikasi itu. Awalnya jalan masih beraspal, namun setelah beberapa kilometer, jalan mulai berubah menjadi jalan tanah. Lampu mobil menjadi satu-satunya penerangan. Di kanan kiri hanya ada pepohonan tinggi dan gelap. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Hanya suara hujan yang semakin deras. Nyasar di tengah hutan, sekitar 1 jam mereka terus mengikuti jalan itu. Namun suasana terasa semakin aneh. Perasaan kita sudah lama banget di jalan ini, kata Bima. Di Maps masih lurus saja, jawab Rizal. Ardi mulai merasa tidak tenang. Tiba-tiba sinyal ponsel hilang. Google Maps berhenti memperbarui posisi. Layar hanya menunjukkan garis biru tanpa arah yang jelas. Kita nyasar, kata Ardi pelan. Hujan semakin deras. Jalan menjadi licin. Mobil mulai terasa berat melaju di tanah berlumpur. Dan tiba-tiba, mesin mobil mengeluarkan suara aneh. Duk, duk, duk. Lalu, mobil mati. Waduh, jangan bilang mogok, kata Rizal panik. Ardi mencoba menyalakan mesin lagi. Namun tidak berhasil. Hanya suara starter yang lemah. Mereka terdiam. Hanya suara hujan dan angin di luar. Suasana hutan terasa sangat mencekam. Tidak ada jaringan. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada rumah. Seolah-olah mereka benar-benar tersesat di tengah hutan Papua. Warung yang tiba-tiba muncul. Beberapa menit kemudian, Bima menunjuk ke depan. Lihat itu. Di kejauhan terlihat cahaya. Samar-samar seperti lampu. Ardi menyipitkan mata. Benar saja, di tengah hutan itu terlihat sebuah bangunan kecil seperti warung. Mereka saling berpandangan. Masak ada warung di sini, kata Rizal. Namun dalam kondisi seperti itu, mereka tidak punya pilihan. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju cahaya tersebut sambil membawa senter ponsel. Semakin dekat mereka semakin yakin itu memang sebuah warung kecil. Di dalamnya terlihat seorang ibu paruh baya sedang duduk. Ketika melihat mereka datang, ibu itu tersenyum. Silakan masuk. Hujannya deras sekali, katanya ramah. Ardi dan teman-temannya masuk. Warung itu sederhana, tetapi hangat. Anehnya di dalam warung itu tidak terasa dingin sama sekali, meskipun hujan di luar sangat deras. Ibu itu memperkenalkan dirinya. Namanya
Ibu Sari, anak-anak ini pasti tersesat ya, katanya. Ardi mengangguk. Ia menjelaskan bahwa mobil mereka mogok di jalan. Ibu Sari tersenyum tenang. Tidak apa-apa. Di belakang ada rumah besar. Kalian bisa berteduh di sana malam ini. Rumah mewah di tengah hutan. Ardi dan teman-temannya mengikuti arah yang ditunjukkan Ibu Sari. Di belakang warung itu, ternyata memang ada sebuah rumah besar. Rumah itu sangat mewah. Lampunya terang, halaman luas. Seperti rumah orang kaya, padahal mereka berada di tengah hutan. Pintu rumah terbuka. Seorang pria tua menyambut mereka. Namanya Pak Hasan. Masuklah, kalian pasti kehujanan, katanya. Ardi dan teman-temannya dipersilakan masuk. Di dalam rumah itu sangat nyaman. Bahkan mereka disuguhi makanan hangat. Ada nasi, ikan bakar, dan teh panas. Rizal sempat berbisik, aneh ya, dari luar rumah ini seperti tidak ada jalan masuk. Namun karena kelelahan, mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Pak Hasan memberi mereka kamar untuk beristirahat. Besok pagi, kalian bisa melanjutkan perjalanan, katanya. Ardi mengucapkan terima kasih. Ia membuka jendela, namun sesuatu membuat jantungnya langsung berdegup kencang. Di luar jendela, tidak ada rumah, tidak ada halaman, tidak ada warung. Yang ada hanya hutan lebat. Ardi langsung bangun dan keluar kamar. Rizal dan Bima juga sudah bangun. Wajah mereka pucat. Di luar cuma hutan, kata Bima dengan suara gemetar. Mereka berlari keluar rumah. Namun, ketika pintu dibuka, mereka benar-benar berdiri di tengah hutan. Tidak ada rumah mewah, tidak ada warung, tidak ada Pak Hasan, tidak ada Ibu Sari. Yang ada hanya mobil mereka yang terparkir di pinggir jalan. Bahkan mobil itu sekarang bisa dinyalakan kembali. Ardi dan teman-temannya saling menatap. Mereka sadar satu hal. Malam tadi, mereka tidak bermalam di rumah manusia biasa. Penjelasan dari warga, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan sampai menemukan sebuah kampung kecil. Di sana mereka bertanya kepada seorang bapak tua bernama Pak Lukas. Ketika mendengar cerita mereka, wajah Pak Lukas berubah serius. Kalau kalian melihat warung dan rumah mewah di hutan itu, katanya pelan, berarti kalian bertemu rumah gaib. Pak Lukas bercerita bahwa dulu di daerah itu pernah ada keluarga kaya yang tinggal di tengah hutan. Namun, rumah mereka terbakar dalam sebuah kejadian misterius puluhan tahun lalu. Sejak saat itu banyak orang yang mengaku melihat warung dan rumah muncul saat malam hujan. Biasanya untuk menolong orang yang tersesat. Tidak semua makhluk gaib jahat, kata Pak Lukas. Kadang mereka hanya menjaga tempat. Itu, Ardi dan teman-temannya merinding mendengar cerita itu. Namun, mereka juga merasa bersyukur. Karena jika tidak menemukan rumah itu, mungkin mereka harus bermalam di dalam mobil di tengah hutan dengan hujan deras. Perjalanan pulang yang lega. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka kembali ke jalur utama. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah keluarga Ardi dengan selamat. Ketika menceritakan kejadian itu, semua orang merinding. Namun satu hal yang mereka yakini, malam itu ada sesuatu yang menolong mereka. Entah siapa, entah apa. Yang jelas, mereka berhasil selamat dari perjalanan mudik yang paling menyeramkan dalam hidup mereka. Dan sejak saat itu, Ardi selalu berkata kepada teman-temannya, kalau mudik, jangan terlalu percaya jalan pintas dari Google Maps. Pesan moral dari kisah ini, pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa dalam perjalanan hidup, kita harus selalu berhati-hati dan tidak terlalu bergantung pada teknologi. Kadang, teknologi bisa membantu, tetapi juga bisa membawa kita ke situasi yang tidak terduga. Selain itu, kita juga harus selalu menghormati tempat-tempat yang belum kita kenal, terutama daerah hutan atau wilayah yang memiliki banyak cerita misteri. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa ketika melakukan perjalanan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepanjang jalan. Menurut kalian, apakah rumah dan warung yang dilihat Ardi itu benar-benar rumah gaib yang muncul untuk menolong
orang yang tersesat. Atau sebenarnya ada penjelasan lain yang lebih masuk akal jika kalian berada di posisi Ardi? Apakah kalian berani masuk ke rumah misterius di tengah hutan saat malam hari? Pernahkah kalian mengalami kejadian aneh saat perjalanan mudik atau perjalanan jauh? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jika kalian suka cerita horor nyata seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ke channel Kreator Jampang. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita, horor misteri, dan kisah nyata lainnya yang lebih seram dan lebih menegangkan. Karena di channel Kreator Jampang akan selalu ada cerita misterius yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya.